Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Reza Noviandani dengan NIM 55521800063. Di sini saya akan sharing bagaimana caranya eh, mengentry transaksi penyesuaian rekening koran menggunakan aplikasi Mayo. Kita langsung aja. Kita langsung aja buka aplikasi Mayo ya. Nah, setelah kita buka aplikasi Mayop, kita klik open untuk cari data yang sudah ada. Lalu di sini kita klik OK. Lalu kita klik I use this company file for practice. Terus continue, lalu OK. Dan yang ini no. Oke. Di sini kita sudah ada di halaman comment center di Mayop. Dan juga udah ada data transaksinya di sini. Oke, kita langsung aja. Yang pertama itu ada transaksi PD Pelangi. Alamatnya di Jalan Mendut, Barat nomor 47 Bandung. Ini adalah transaksi bukti memorial. Terus di sini ditujukan kepada teknisi akuntansi dari Andrian. Isi memonya adalah telah diterima rekening koran dari Bank Permata KC Muhammad Toha per tanggal 31 Desember 2020 menunjukkan informasi sebagai berikut. Interest revenue sebesar Rp5.320.000 dan bank service charge sebesar Rp250.000. Di sini kita langsung aja entry ke Mayop. Caranya adalah kita klik fitur akun, lalu record journal entry, lalu di sini kita isi dengan general journal itu adalah nomor yang ada di bukti memorial ini, transaksi bukti memorial. Ini kita isi dengan nomor BM 12-1 per tanggal 31 Desember 2020. Memonya adalah ayat jurnal penyesuaian pertama ya. Oke. Setelah kita isi memo, lalu kita ke kolom ACCT. Di kolom ACCT kita isi dengan cash in bank. Nah, di sini cash in bank-nya sebesar dari Rp5.320.000 dikurangi dengan Rp250.000, yaitu hasilnya sebesar Rp5.070.000. Nah, di kolom yang kedua itu kita isi dengan bank service charge sebesar Rp250.000. Yang ketiga, kita isi dengan interest revenue. Dan kita isi di kredit sebesar Rp5.320.000. Sudah sesuai dengan transaksi yang ada di data transaksi ini ya. Nah, setelah itu kita record. Baik, close. Tuh, kita lanjut pada transaksi yang kedua. Di sini transaksi PD Pelangi ya, sama bukti memorial dan yang ditujukan kepada teknisi akuntansi juga dari Andrian. Isi memonya adalah data penyesuaian akhir periode, di mana di sini ada 4 penyesuaian. Yang pertama ada persediaan akhir store supplies dinilai sebesar Rp4.850.000. Yang kedua, beban sewa toko bulan Desember 2020 sebesar Rp2.500.000. Yang ketiga, beban asuransi bulan Desember
2020 sebesar Rp1.250.000. Dan yang keempat, taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo piutang dagang per 31 Desember. Nah, dari keempat ini kita sesuaikan dengan trial balance yang ada di Mayop yang sebelumnya sudah di-record. Nah, caranya untuk menyesuaikannya, caranya adalah klik report, lalu klik akun. Nah, di sini ada trial balance. Kita klik trial balance, lalu customize. Untuk selected periodnya, kita di bulan Desember, lalu display. Nah, setelah itu muncul trial balance Desember 2020. Kita sesuaikan pada transaksi yang pertama. Di sini saya sudah catat perhitungannya pada note buku saya. Nah, di sini di trial balance store supply adalah sebesar Rp9.800.000, sedangkan yang di bukti memorial ini adalah sebesar Rp4.850.000. Dan yang kita masukin ke aplikasi Mayop, ayat jurnal penyesuaian 2 nantinya itu adalah selisih dari store supplies yang ada di trial balance dan yang ada di transaksi bukti memorial ini, yaitu Rp9.800.000 dikurang dengan Rp4.850.000. Hasilnya adalah Rp4.950.000. Nah, ya Rp4.950.000 ini saya catat terlebih dahulu di note yang sudah saya sediakan. Baru nantinya akan dipindahkan ke AJP2 di Mayop. Setelah itu, untuk yang kedua, beban sewa toko bulan Desember 2020 adalah sebesar Rp2.500.000. Ini tidak perlu ada perhitungan, maka langsung saja dimasukkan ke aplikasi Mayop di ayat jurnal penyesuaiannya. Yang ketiga juga sama, beban asuransi bulan Desember 2020 sebesar Rp1.250.000 itu tidak perlu ada perhitungan. Jadi langsung aja dimasukin ke ayat jurnal penyesuaiannya. Keempat, taksiran kerugian piutang dagang 5% dari saldo piutang dagang per 31 Desember 2020. Nah, di sini kita lihat nominalnya pada akun receivable, yaitu akun piutang usaha. Nah, di sini nominalnya sebesar Rp961.200.000. Lalu Rp961.200.000 ini dikalikan dengan 5%. Nah, hasilnya adalah Rp48.060.000. Rp48.060.000 ini kita kurangkan dengan allowance for doubtful debt. Di sini adalah Rp25.745.000. Hasilnya adalah Rp22.315.000. Oke. Nah, yang dimasukkan ke dalam Mayop adalah yang Rp22.315.000 ini. Lalu kita close dulu trial balance-nya. Dan kita masukin ke aplikasi Mayop. Caranya adalah klik account, terus record journal entry, sama ya kayak tadi awal. Kalau kita masukin general journalnya, di sini adalah BM12 strip 2. Ini pada tanggal 31 Desember 2020, memonya adalah ayat jurnal penyesuaian 2. Dan pada kolom ACCT-nya itu adalah store supply, tadi sudah kita hitung, maka
yang dimasukin adalah 4.950.000. Sudah. Sorry, ini adalah store supply expense. Oke, lalu baru baris kedua adalah store supply. Maka ini di kredit dengan nominal yang sama, oke. Lalu di baris yang ketiga adalah rent expense. Rent expense yaitu beban sewa toko bulan Desember sebesar 2.500.000 rupiah. Sudah. Di baris yang ketiga adalah prepaid rent. Di kredit. Di baris yang kelima yaitu insurance expense sebesar 1.250.000. Maka di sini prepaid insurance sebesar 1.250.000 rupiah. Selanjutnya adalah bad debts expense sebesar 22.315.000 rupiah terhadap allowance for doubtful credit. Oke. Sudah. Baik, di sini total debitnya adalah 31.015.000 rupiah dan total kreditnya 31.015.000 rupiah balance. Untuk tax dan out of balance-nya pastikan 0. Dan di sini udah balance ya guys. Lalu kita record. Sudah, close. Selanjutnya, setelah 2 transaksi selesai, saya akan sharing atau menampilkan laporan keuangan pada PD Pelangi. Langkahnya adalah klik report yang ada di bawah sini pada jendela Common Center. Nah, lalu klik akun. Yang pertama, saya akan menampilkan laporan laba rugi, profit and loss accrual. Di sini setelah klik report lalu akun, saya akan menampilkan profit and loss accrual-nya. Setelah klik profit and loss accrual, ini saya klik customize, lalu date from-nya adalah dari Januari to Desember, lalu display. Nah, baik. Di sini adalah laporan profit and loss statement pada PD Pelangi dari Januari sampai Desember 2020. Oke. Baik, kita minimize dulu. Selanjutnya, saya juga akan menampilkan balance sheet atau neraca. Di sini ada di standar balance sheet.
Sama ya, ininya nanti kalian klik report, lalu akun, lalu dicari standard balance sheet. Nah, di sini bisa periodnya Desember, lalu display. Oh ya, oke. Ini adalah balance sheet pada PD Pelangi. Oke, ini udah balance sama net asset sama total equity ini udah balance. Oke, kita close. Selanjutnya, eh, laporan arus kas atau statement of cash flow. Nah, laporan arus kas ini ada di report bagian banking. Di sini kita lihat statement of cash flow, customize, Januari to Desember, display. Nah, ini merupakan statement of cash flow Januari sampai Desember 2020 pada PD Pelangi. Lalu sudah sih. Lalu kita close. Oke, kita close juga dan selesai. Baik, sekian sharing-sharing dari saya mengenai pengentrian transaksi penyesuaian rekening koran yang ada pada PD Pelangi. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaklumi karena saya juga masih belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.